Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwin Julian Wahyudin. Saya adalah mahasiswa S1 dari jurusan Sistem Informatika dari kampus Timik Bina Patria Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memperkenalkan komponen-komponen yang ada pada CPU atau komputer. Video ini saya buat sebagai tugas dari mata kuliah perakitan komputer. Oke teman-teman, mari kita langsung saja perkenalan komponen-komponennya. Lanjut. Oke teman-teman, ini adalah casing ya, casing komputer. Ini adalah bagian terluar dari komputer. Casing ini berfungsi sebagai pelindung dari komponen utama dan komponen lainnya seperti mainboard dan lain-lain. Kemudian yang kedua, di sini sudah terpasang juga namanya PSU ya. PSU ini adalah Power Supply Unit. Sesuai namanya, komponen ini berfungsi untuk mensuplai listrik ke mainboard, ke komputernya. Selanjutnya di sini kita ada hard disk. Ini namanya hard disk. Kebetulan yang ada di sini adalah hard disk untuk laptop. Jadi hard disk ini adalah komponen untuk menyimpan data, bisa berupa gambar, audio, video, dan juga yang utama adalah menyimpan dari sistem operasi yang kita pakai. Selanjutnya di sini ada namanya RAM ya teman-teman. Di sini ada RAM. Di sini RAM-nya berkapasitas 4 GB ya. Jenisnya adalah DDR3. Jadi RAM ini adalah Random Access Memory. Komponen ini berfungsi untuk menyimpan data sementara dari aplikasi-aplikasi yang kita buka atau kita gunakan. Sehingga apabila kita buka kembali, maka dari aplikasinya itu tidak perlu memuat data kembali dari awal. Untuk RAM ini jenisnya ada beberapa, dari DDR1, 2, 3 dan 4, dan juga kapasitasnya bermacam-macam. Untuk jenisnya ini harus disesuaikan dengan motherboard yang teman-teman pakai. Kemudian di sini ada kabel SATA ya. Di sini kabel SATA digunakan untuk hard disk ya, koneksi hard disk ke motherboard. Selanjutnya, ayo kita lihat lebih jelas di komputernya ya. Oke teman-teman, ini secara lebih dekatnya ya. Jadi di sini ada komponen motherboard ya, yang sebelah sini ini. Kemudian di sini ada kipas 1, kipas 2. Ini adalah kipas dari prosesor ya. Tentunya kipas itu kita tahu bahwa ini fungsinya untuk mendinginkan. Ini untuk mendinginkan prosesor, sedangkan yang ini untuk mendinginkan dari ruangan sini ya, ruangan dari casingnya ini. Jadi di bawah sini itu ada prosesor teman-teman, yang sudah tertancap di soketnya. Kebetulan di sini saya pakainya prosesor dari AMD, yaitu AMD Phenom X4 dengan kecepatan 3 GHz. Kemudian di sini ada chipset ya, chipset North Bridge. Kemudian ini ada chipset South Bridge. Kemudian di sini juga ada yang namanya baterai CMOS ya teman-teman. Ini baterai CMOS. Ini berfungsi untuk mensuplai CMOS, di mana CMOS itu berfungsi untuk menyimpan data tanggal, jam. Kemudian ini adalah soket SATA untuk hard disk. Sini ada 1, 2. Kemudian ini adalah soket untuk data dari ATA ya. Ini ATA. Kemudian yang di sini adalah soket untuk power supply, dari power supply. Kemudian ini adalah soket dari RAM yang sudah dijelaskan tadi.
Kemudian di sini ada yang namanya PCI Express. Nah, ini soket PCI Express-nya. Di sini biasanya digunakan untuk VGA ya, VGA. Kemudian di sini ada soket PCI. Ini bisa biasanya digunakan untuk sound card, LAN card, atau WiFi juga ada. Oke, kemudian selain itu kita lihat di sini. Di sini ada, oke, sini ya. Sini adalah kabel dari PSU untuk mainboardnya ya, power untuk mainboardnya. Selanjutnya sini ada komponen output ya, output dari motherboardnya. Kebetulan di sini saya tidak pakai VGA ya, karena untuk motherboardnya itu sudah onboard. Jadi di sini ada untuk PS2 ya, device PS2 untuk mouse, keyboard. Kemudian di sini ada USB 1, 2, kemudian ada HDMI untuk ke monitor. Di sini ada DVI. DVI itu seperti HDMI ya, cuman untuk soketnya berbeda. Ini adalah soket untuk VGA, untuk monitor jadul biasanya pakai yang ini. Sini ada LAN, soket RJ untuk LAN. Kemudian ini USB lagi, dan ini adalah audio. Mana yang tengah ini adalah untuk speaker ya. Untuk komponen VGA sendiri, VGA card ya di sini. Komponen VGA card itu berfungsi untuk memproses data grafis dan juga proses rendering. Jadi data yang dirubah menjadi gambar, sehingga gambarnya bisa muncul di monitor kita. Baik, itu sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.